Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gelombang bunyi, topik intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Yang pertama terkait dengan intensitas bunyi. Ini perlu kita pahami sama-sama bahwa intensitas bunyi menyatakan energi bunyi tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Misalkan permukaannya dengan luasan tertentu A, kalau dari luasannya berarti panjangnya kali lebarnya, atau tinggi kali lebar boleh, atau dalam fisika panjang kali panjang. Kalau dibuat persamaannya, I sama dengan P per A, di mana P ini adalah daya, sedangkan A adalah luas bidang yang ditembus secara tegak lurus. Kalau luas bidangnya seperti ini, bagaimana kalau seandainya sumber bunyi tersebut memancarkan gelombang ke segala arah secara homogen? Ini kita bisa umpamakan seperti pada gambar. Jadi ini sumber bunyinya. Misalkan dia ke samping kanan, samping kiri, utara selatan, depan belakang, atas dan bawah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebarannya akan membentuk seperti permukaan bola, tentu dengan jari-jari sebagai jaraknya, sehingga kita bisa mengambil luasannya bukan lagi panjang kali lebar atau tinggi kali lebar atau panjang kali panjang, tetapi luas dari permukaan bola. Ini luas permukaan bola 4πr². Inilah yang bernilai menjadi nilai A nya 4πr², sehingga kita masukkan ke persamaan yang pertama, I sama dengan V per A, dan di A nya dengan 4πr². Inilah persamaannya jika pada kondisi bahwa permukaannya berbentuk bola. Lalu bagaimana kalau seandainya ada dua sumber bunyi, misalkan ini bunyi pertama, bunyi kedua, yang sama-sama terdistribusi secara homogen ke segala arah, artinya membentuk permukaan bola, maka kita bisa bandingkan intensitas pertama, intensitas kedua. Ini akan sama dengan seper R1 kuadrat berbanding seper R2 kuadrat. Kenapa yang tersisa R saja? Karena daya dan 4pi ini kan sama, sehingga kita bisa abaikan, terbagi satu. Nah, dari persamaan ini kita bisa membuat I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat berbanding R1 kuadrat. Inilah hubungan antara I dan R jika terdapat dua sumber bunyi. Tentu ada dua kemungkinan, apakah R-nya sama ataukah R-nya yang berbeda. Tergantung nanti pada persoalan yang ada. Nah, sekedar mengingatkan bahwa I ini adalah intensitas gelombang, satuannya watt per meter persegi. Kemudian daya gelombang watt, P, A luas bidang yang ditembus secara tegak lurus, dan R jarak ke sumber bunyi. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan yang sama-sama. Daya gelombang yang V tadi ini adalah energi yang dilambatkan gelombang tiap detik. Kalau diminta persamaannya secara umum bernilai seperti ini, 2V kuadrat T kuadrat A kuadrat mu V. A yang di sini bukan luasan tapi amplitudo, sedangkan mu massa persatuan panjang dan V cepat lambat gelombang. T adalah waktu. Ini sebagai pengetahuan saja terkait dengan nilai V. Tapi jika suatu waktu di soal diberikan, diketahui amplitudo, diketahui massa persatuan panjang, diketahui V cepat lambatnya, maka kita bisa mencari nilai dayanya, daya gelombang. Baik, kita coba lihat contoh persoalan. Sebuah sumber bunyi mengirim bunyi dengan daya 160 V watt. Jika dianggap muka gelombang bunyi tersebut berbentuk bola,
maka intensitas bunyi ada jarak 4 meter dari sumber bunyi adalah berapa. Jadi bentuk permukaannya bola, sehingga persamaan yang kita pakai adalah yang ini, I P per 4VR kuadrat. Baik, sekarang kita tulis apa-apa yang diketahui, bahwa dayanya 160 V, kemudian jari-jarinya 4 meter. Ini tidak kita rubah ke dalam satuan yang lain karena sudah sesuai dengan satuan yang ada di sini. Yang diketahui ini sudah, yang ditanyakan I, maka kita bisa menurunkan persamaannya. I sama dengan P per 4VR kuadrat. Masukkan nilai-nilainya. 160 V dibagi 4 V pangkat 2 sama dengan 2,5 watt. Dari mana bisa dapat 2,65? Nah, kita coba jabarkan seperti ini kalau ada yang masih bingung. 4 V, nah ini dikali 4 pangkat 2. Karena V nya sama bisa kita abaikan. 4 kali 4 pangkat 2. 4 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 16. 16 bagi 16 1, sisa 1, ini 10. 10 dibagi 4 nantinya. Jadi kita akan mendapatkan nilai, ini kalau kita tulis supaya satu saja, ini 1. Nah, 10 dibagi 4 2,5 watt. Baik, ini untuk persoalan yang pertama, intensitas bunyi secara umum. Kemudian kita lanjut ke taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini adalah perbandingan logaritma atau logaritmik antara intensitas bunyi dengan ambang pendengaran. Jadi dinyatakan dalam satuan desibel. Jadi inilah yang menentukan apakah nanti kita bisa katakan suara itu dalam kondisi normal, bising, atau tidak bising. Nah, jadi kalau dia bising berapa desibel, kalau dia tidak kondisi normal, tidak menyebabkan telinga kita sakit, berapa desibel dan seterusnya. Ini biasanya yang digunakan untuk satuan-satuannya. Lalu di mana pemanfaatan taraf intensitas bunyi? Nah, banyak. Jadi kita bisa melihat bagaimana tingkat kebisingan suatu perkotaan misalkan dengan melihat nilai dari taraf intensitasnya. Baik, kita lihat persamaannya. Persamaannya secara umum, taraf intensitas itu adalah 10 log I per I0, I ambang pendengaran. Di ambang pendengaran ini yang dimaksud dengan I ambang pendengaran, intensitas bunyi terkecil rata-rata masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran. Yang di berapa intensitas yang masih bisa didengar oleh kita, ini yang paling kecil. Kemudian ada yang dikenal dengan ambang perasaan. Ini intensitas terbesar rata-rata yang masih dapat di telinga tanpa ada rasa sakit. Biasanya besarnya 1 watt per meter persegi. Ini sudah ada nilainya, ambang perasaan. Nah, kalau yang secara umum I ini nantinya ini tidak tergantung pada soal yang ada nantinya. TI, taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel, kemudian intensitas ambang bunyi, nilainya sudah ada, 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, dan intensitas bunyi watt per meter persegi. Kita coba lihat contoh soal supaya lebih memahami. Sebuah sumber bunyi dengan taraf intensitas 80 desibel, bila diketahui intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt meter persegi, tentukanlah intensitas bunyi. Kemudian jika sumber bunyi bertambah menjadi 10, kita diminta menentukan taraf intensitasnya. Kalau ini kan sebuah sumber bunyi, berarti 1. Maka kita tulis dulu apa yang saja yang diketahui. Taraf intensitasnya 80 desibel, I0-nya 10 min 12 watt per meter persegi, yang ditanyakan I yang di sini dalam kondisi masih sebuah. Kemudian taraf intensitas kalau sumber bunyinya bertambah menjadi 10. Sekarang kita hitung dulu taraf intensitas secara umum. Dari persamaan taraf intensitas, kita bisa dapat persamaan yang diberikan itu 10 log I per I0. Maka kita bisa mengambil nilainya 80 10 log I per
10 pangkat min 12. 80 dibagi 10 ini 8 log I per 10 min 12. Ingat, kalau ada persamaan seperti ini, kita anggap log X sama dengan N, maka kita mengatakan bahwa X sama dengan 10 pangkat N. Artinya, 1/10 pangkat min 12 itu sama dengan 10 pangkat 8. Sehingga kita kali silang, I sama dengan 10 pangkat 8 kali 10 pangkat min 12. Dapatlah nilai I 1 kali 10 min 4. Inilah intensitas untuk satu buah sumber bunyi tadi. Bagaimana kalau dia 10? Maka kita bisa menghitung taraf intensitasnya. Karena dia 10, maka I yang di sini dikalikan dengan nilai N-nya. Kalau ini kan tanpa ada N, karena ini 1. Jadi N kali I 10 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 min 12. Ini tinggal naik, maka 10 pangkat 9. 10 log 10 pangkat 9. Ingat, log dari 10 pangkat N akan berlaku dengan nilai N. Maka kalau log 10 pangkat 9 nilainya 9. Dapatlah taraf intensitasnya 90 desibel. Hanya bertambah 10. Yang awalnya 80, kemudian setelah ditambah 10 sumber bunyi menjadi 90 desibel. Oke, ini untuk taraf intensitas bunyinya. Lalu bagaimana hubungannya antara taraf intensitas yang tadi? Ini kan persamaan secara umum ya. Kalau kita pakai yang ini, taraf intensitas pertama dan taraf intensitas 2 dengan N sebuah sumber bunyi. Ini kita coba turunkan persamaan yang lain. Ini kan persamaan awalnya. Taraf intensitas pertama, persamaannya 10 log 1 seper I0, I per I0. Kemudian intensitas kedua 10 log N kali I per I0. Ini kita jabarkan bahwa ingat, log A kali B akan sama dengan log A tambah log B. Nah, nanti pelajari kembali tentang logaritma. Sehingga kita bisa dapatkan nilai taraf intensitas keduanya. Ini 10 log N, karena nilai 10 sama, ini kan dikeluarkan. Kemudian 10 log N log I per I. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 10 log N tambah taraf intensitas yang pertama. Karena ini kan nilai dari taraf intensitas yang pertama, 10 log I per I. Baik, kita lihat di contoh soal yang tadi. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin 80, soal yang pertama yang tadi. Kemudian kalau 10 mesin berapa taraf intensitasnya? Maka kita coba pakai persamaan ini. 10 log N tambah taraf intensitas yang pertama. Taraf intensitas pertama nilainya 80. 10 log 10. Nilainya 10. Kenapa 10 log 10 nilai 10? Karena log 10 nilainya 1. Ini kan pekat 1. 10 tambah 80 berarti dapatlah 90 desibel. Lalu bagaimana hubungan antara taraf intensitas pertama kedua terhadap jarak yang berbeda dari sumber bunyi? Ini kita berikan persamaan yang secara umum. I1, I2 dengan nilai yang sama. Kemudian kita ingat hubungan yang pertama yang tadi yang di atas. Hubungan yang pertama yang kita dapatkan dari hubungan antara I dengan R, yang ini I1 per I2 R2 kuadrat R1 R2 kuadrat R1 kuadrat. Kita lihat hubungannya yang ini, maka kita bisa dapatkan nilai I2, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ada dari taraf intensitas kedua, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari T1 10 log R1 kuadrat per R2 kuadrat tambah 10 log I1 per I0. Sehingga kita dapatkan nilainya TI1 akan sama dengan TI2 sama dengan TI1 10 log R1 per R2 pangkat 2. Ini secara contoh soalnya ini. Pada jarak 3 meter di sumber ledakan terdengar bunyi dari taraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 dari sumber ledakan terdengar taraf intensitas bunyi berapa? Ini kalau 3 meter dan terdengar 50. Kalau dari 30 meter berapa? Nah, ini anggaplah kalau ada bom yang meledak pada jarak 3 meter kira-kira segini. Kalau 30 meter berapa taraf intensitasnya? Ini kita coba hitung, kita bandingkan. 50 nilainya sudah ada, yang pertama 50 desibel, kemudian ini, sehingga kita dapatkan nilai 30 desibel.
Oke, mungkin itu saja. Sekian.